Halo, oke, kembali lagi bersama aku di part 2 mengenai tips dan trik untuk UTBK SBMPTN 2022. Nah, tadi sudah dibahas nih tips dan trik sebelum pelaksanaan UTBK. Lalu apa aja sih yang harus disiapin pada saat pelaksanaan UTBK? Nah, kalau tips yang pertama tuh, kalian kan udah dapet nih mengenai pusat UTBK-nya, kalian dapet. Misalkan kalian dapat yang sedomisili kah atau gak kebagian gara-gara kalian daftar di akhir, padahal sudah aku bilangin jangan daftar di akhir ya. Itu penting banget. Nah, kalian udah dapat UTBK, udah dapat tanggal berapa buat UTBK-nya, dapat juga sesinya, siang kah, pagi kah. Nah, hal yang perlu kalian perhatiin adalah jika kalian dapat pusat UTBK yang misalkan tidak sedomisili sama kalian, maka kalian harus siapin buat plan gimana itu hari H kalian harus udah di lokasi. Misalkan kayak beberapa daerah yang memang di domisilinya itu tidak ada pusat UTBK, maka harus ke pusat UTBK terdekat. Maka kalian harus siapin plan untuk misalkan kalian harus siapin buat ongkosnya, terus apa itu, apa sih itu teh, oh iya penginapan, ya penginapannya gitu kan. Terus cari penginapan yang apa ya, yang terjangkau tapi juga tidak terlalu jauh dari lokasi pusat UTBK-nya. Nah, kalau mau lebih hemat lagi, saran dari aku, kalian harus cari teman kalian yang dapat minimal harinya sama, pusat UTBK-nya juga sama. Jadi kalian bisa cari penginapan yang bisa dipakai berdua atau mungkin bertiga boleh gitu kan. Nah, jadi itu bisa lebih hemat lagi dan terjangkau. Oke, nah selain itu mungkin gini, jika kalian dapat misalkan hari UTBK hari pertama, gini, kalian siapin mental, kalian bukan kelinci percobaan, fix itu bukan banget ya. Kalian itu menjadi orang yang punya kesempatan lebih, kesempatan luar biasa dipercaya untuk mencoba di hari pertama, untuk mencoba suatu hal soal UTBK yang udah disiapin sama TMPT untuk angkatan lulusan 2022, 2021 dan 2020. Kalian tuh menjadi orang pertama yang akan menyelesaikan soal-soal UTBK selama 2 jam sampai 3 jam non-stop. Oke. Kalian juga sangat luar biasa karena kalian menjadi orang pertama yang akan berangkat ke pusat UTBK, merasakan duduk di kursi panas itu. Enggak panas kok, itu cuma ungkapan aja gitu ya. Kursi boleh panas tapi hati dan pikiran tetap dingin. Oke. Nah, jadi udah disiapin nih ongkosnya, terus penginapannya gitu kan, terus makan kalian juga udah disiapin. Mau misalkan kalian makan pasti beli kan, beli habis berapa gitu kan, harus disiapin anggarannya gitu. Nah, setelah itu, oh iya, nanti juga misalkan gini, walaupun ada penginapan, terus tidak agak jauh dari pusat TBK, kalian misalkan mau pakai Gojek, Grab atau anggota online lainnya gitu kan, kalian juga harus siapin dananya gitu. Terus mau jajan juga, misalkan habis UTBK nih, aduh pusing banget habis UTBK mau beli es krim gitu kan, atau beli seblak gitu. Nah, itu boleh banget gitu kan. Apalagi ya, karena tadi udah dibahas tentang hari hanya juga. Oh iya, khusus untuk yang dapat hari pertama, jangan kaget kalau nanti gini, setelah kalian pulang ke rumah, kalian please ya, jangan buka dulu sosial media. Kenapa? Karena biasanya tuh kalau hari pertama udah UTBK, tiba-tiba banyak nih, mau di Twitter, mau di ya aplikasi sosial media yang lainnya gitu, kayak wah bocoran soal UTBK 2022, cara mudah mengerjakan soal UTBK 2022, apalagi di YouTube gitu kan, ada yang gini, wah muncul soal ini gitu, wah tips dan triknya penyelesaiannya gini gitu kan, pembahasan soal UTBK 2022. Weh buset, itu udah baru aja UTBK kamu udah baru UTBK gitu kan, baru pulang terusnya istirahat, kamu lihat itu, aku yakin kamu down deh, aku yakin. Makanya sama aku, jangan kamu buka, boleh deh kalau buka sosmed gitu, tapi ya, seperlunya aja, secukupnya aja pada hari itu. Terus jangan coba-coba searching kayak bocoran soal gitu. Terus gini, kalian yang dapat hari pertama, kalian pun diamanahi buat jaga soal-soal UTBK itu. Kalian pasti akan merasa gak mungkin sih kalau kalian gak sakit hati gitu soal yang kalian dapat di hari pertama ternyata bocor gitu kan. Maka dari itu kalian juga harus amanah dalam menjaga soal itu agar jangan sampai bocor.
paling kalian punya bestie, punya teman gitu kan, tanya-tanya gitu kan, tadi soalnya kayak apa aja sih, terus beberapa aja sih yang keluar gitu. Nah terus gimana sih gitu soal-soalnya, apa karena ini atau tentang ini, terus tingkat soalnya gimana gitu kan. Kalian semua itu, keputusan itu ada di tangan kalian gitu. Tapi aku harap kalian tidak menjadi yang membocorkan ataupun yang mencari bocoran, oke. Kalian fokus ke UTBK, kalian banyak berdoa gitu. Kalian yakin sama kemampuan kalian. Aku yakin sama kemampuan kalian. Dan aku yakin sama semua peserta UTBK, kalian adalah orang-orang yang jujur dan menunjukkan tinggi sportivitas. Aku suka kalian. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Agak garing sih, tapi ya semangat semangat semangat. UTBK, daftar UTBK tuh bentar lagi tahu. Kalian udah harus siapin dari sekarang hal-hal tersebut. Oke, karena UTBK udah dapet, terus kalian yang dapet kebagian jadwal-jadwal di akhir, kalian jangan sampai searching bocor UTBK gitu kan. Karena gini, kadang-kadang LTMPT tuh buat aku juga mau spoiler karena aku salah juga, aku juga gak tahu gitu kan. Itu nanti jadi opini salah lagi. Nanti dinyalain, wah katanya Kak Alfred kayaknya gini-gini tapi gak jadi gitu. Jadi aku cuma saranin, misalkan kalian, pengalaman aku nih, kalau kalian dapat hari-hari, bukan hari pertama gitu, hari selanjutnya atau bahkan dapat gelombang 2, kalian jangan, gak usah sih searching kayak kan, wah soal TBK 2022 udah ada gak sih di YouTube, udah ada gak sih di Twitter gitu. Kalian gak usah searching gitu, karena pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, kalau kalian berfokus pada soal bocoran itu, kadang kalian jadi lupa, enggak kalian enggak lupa, tapi kalian terpecah fokusnya pada materi yang sudah kalian siapkan sebelumnya gitu. Kalau udah siapin materi A sampai Z, ternyata yang bocoran itu tentang E gitu, kalian sampai ngelupain yang selain E gitu. Itu jangan. Kalian percaya pada diri kalian sendiri. Aku aja percaya sama kemampuan kalian, masa kalian nggak percaya sama diri kalian sendiri gitu. Nah terus pada pelaksanaannya aku tuh dari Satha 24 jam sebelum UTBK aku gak ngerjain harian soal, aku gak baca-baca buku, aku malah nonton film. Kenapa? Karena aku nyiapin mental aku buat hari perangnya itu. Aku anggap itu hari perang, karena kalau aku kecapean gitu, tubuh kita tuh kalau udah capek gitu, kita tuh kurang maksimal dalam apa yang kita kerjakan. Sehingga aku tuh suka biasa kalau besok mau ujian nih, maka hari ini tuh aku gak belajar, karena aku belajar sebelum-sebelumnya ya. Bukan berarti ngajarin kalian buat gak belajar, itu salah. Udah gak belajar mau UTBK lagi itu gak boleh. Jangan sampai kalian makan itu, oh kak enggak, kok bayar yang hoki, enggak, mereka juga belajar sebenarnya, cuma mereka tuh ditutupi aja itu bohong. Karena kalian juga harus ambis lah. Jangan percaya, kamu belajar gak? Enggak kok, tapi dia lulus. Dia belajar, aku yakin belajar. Nah terus gini, UTBK tuh kan banyak subtes gitu. Terus sekarang udah tinggal 60 hari lagi ya ke UTBK. Iya. Nah terus gimana nih, misalkan aku gak mampu di fisika, tapi aku mampu di kimia sama biologi, misalkan ini. Nah gimana sih aku mau ngejar itu fisika, tapi gimana sama kimia biologi? Kalau aku tinggalin, nanti takutnya aku malah gak bisa lagi gitu. Nah kalian fokusin gini, dalam UTBK itu sistemnya terbagi-bagi. Jadi tiap subtes itu punya waktu tersendiri, dan kalian tidak bisa, kan aku tuh bisa balik ke soal sebelumnya. Tapi soal sebelumnya masih satu subtes, kan subtes fisika dari nomor 1 sampai misalkan nomor 16 lah gitu. Kamu udah nomor 16 itu, kamu bisa ngerjain lagi nomor 1 gitu, bisa, itu bisa banget. Atau kamu mau cek ulang gitu semua soal bisa, tapi kamu gak bisa ngecek ulang soal yang dari bahasa Inggris, PU, PK, atau matematika saintek, itu gak bisa. Begitupun yang sosum sama gak bisa. Misalnya kamu lagi ngecek soal ekonomi, sebelumnya udah sosiologi, kamu gak bisa ngecek lagi yang sosiologi gitu, karena udah saat waktunya habis, kamu langsung pindah ke bab selanjutnya gitu kan. Nah jadi kalian harus bener-bener latihan buat TO. TO penting apa enggak? Menurut aku penting, walaupun gak 100%, bukan 100% juga sih, gak semua soal TO atau soal TO keluar di UTBK, tapi hal-hal lain yang kita dapat dari TO itu seperti kita terbiasa menyelesaikan suatu persoalan gitu kan. Dari mulai langkah-langkah pengerjaan, kita sudah punya insting nih, oh
kita dapat soal ini gitu, oh ini tuh pakai rumus yang ini konsepnya gini gitu. Terus hal yang paling penting itu adalah manajemen waktu kalian serta mental kalian. Selain itu kalian gini, kalau ikut TO tuh kalian harus sering coba yang jangan gini, kan suka ada TO yang kan bisa ditunda dulu. Nah itu jangan dibiasain gitu, kali-kali cobalah 2 jam atau 3 jam kalian harus selesai gitu. Karena jujur nih astagfirullah, jujur nih, itu kalau kalian duduk 3 jam gitu terus kalian mikir soal itu, perut udah keroncong kan. Bagi waktu bulan kemarin tuh puasa gitu, kalian tuh bener-bener harus latihan dari segi sekarang. Bukan biasain banyakan duduk, bukan, tapi kalian kerjain soal ya. Kalau ada laptop di laptop, kalau ada HP gak apa-apa juga di HP. Kalian kerjain dalam 1 kali duduk, jangan ke kamar mandi dulu gitu kan. Karena waktu aku tuh ke kamar mandi boleh, tapi harus dapat izin dari pengawas. Dan kalau bisa sebelum ujian dimulai, biasanya pengawas memberikan waktu untuk ke kamar mandi ataupun mau apa deh gitu, apa aja. Tapi kalau waktu buat contekan nggak dikasih. Jangan nyontek pokoknya ya, jangan lihat kanan kiri gitu kan. Nanti gini, kemampuan tiap orang tuh berbeda-beda, tapi aku yakin kalian punya kemampuan yang terpendam gitu, kemampuan kalian yang sangat luar biasa gitu untuk menjelaskan soal-soal tersebut. Tidak semua orang cepat dalam mengerjakan soal, kadang ada yang lambat lambat tapi nggak lambat banget juga kok, maksudnya ada yang cepat banget kan, nah kalau kalian misalkan tergoda lihat kanan kiri terus lihat teman-teman yang lain udah pada selesai gitu, kalian belum, santai aja, kalian tuh fokus pada apa yang kalian kerjain gitu. Kalian nggak bisa mengetahui orang-orang apakah kerjanya lambat cepat gitu atau sama dengan kalian. Enggak, yang kalian bisa kontrol tuh kecepatan mengerjakan soal kalian, ketenangan kalian gitu. Terus gini, kita kan nanti dikasih kertas coretan nih. Kalau waktu aku tuh kalau kurang bisa minta lagi. Tapi waktu itu cukup sih, karena aku kayak gak banyak motret. Lalu kalian juga bisa kerjainnya ya, mungkin aja sih. Nah jadi kalian kalau misalkan ya mau minta kertas buat ketemu lagi, saran aku jangan terlalu teriak. Pertama, kalau waktu aku tuh dulu disaranin buat acungin tangan dulu, karena pengawasnya juga langsung, oh itu ada peserta yang acungin tangan, nanti pengawasnya nyamperin ke kamu waktu aku gitu. Tapi gak tahu, kalau tergantung satu TBK-nya sih, kembali lagi karena tiap daerah tuh berbeda kebijakan satu TBK gitu. Tapi pada hakikatnya tidak boleh mencontek. Itu yang paling penting. Kalian jujur ya, harus jujur. Penerus Indonesia tuh harus jujur. Oke, pengerjaan udah. Terus gini, kalian tadi kan udah dibahas juga gak bisa fisika tapi bisa geologi kimia. Kalian belajar juga fisika, tapi kalau kalian emang udah ini udah deket banget, udah stuck banget gitu, kalian fokusin aja di subbab yang kalian bisa, bener-bener bisa gitu, dan kalian enjoy. Bukan berarti kalian tidak belajar subbab yang kalian gak suka atau gak bisa. Kalian belajar juga, tapi nggak terlalu harus dipaksain banget gitu kan. Kalian juga, karena gini, manusia tuh nggak bisa melakukan semua hal gitu. Tapi buat UTBK ya kalian harus bisa mafiki bio dan sub PPS. Apalagi yang sekarang bahasa Inggris tuh dipisah kan. Nah ini bahasa Inggris tuh biasanya soal-soalnya tuh panjang gitu, terus waktunya bentar. Tapi aku yakin kalian bisa, semangat. Apalagi ya untuk hari H, oh iya, datang ke lokasi tes jangan mendekati pas sebelum pelaksanaan banget. Contoh, waktu pelaksanaan tuh 6.30, jam 6 tuh biasanya udah 6.15 tuh udah harus di ruangan. Jadi kalian harus minimal jam 5.45 atau jam 6 kurang seperempat harus udah di lokasi, oke? Gak apa-apa kalian nunggu di lokasi daripada kalian gak tenang di jalan gitu kan. Aduh udah mau mulai di jalan gitu kan. Pas datang itu udah keringat gitu kan, walaupun naik ojek online ataupun naik mobil atau naik apapun gitu. Apalagi atau hal lain, kalian bisa panik juga karena kalian mikir, wah ini takut telat gitu kan. Kiranya kalian nggak tenang, hati kalian nggak tenang. Ternyata kalau pasti tiba-tiba dibolehin masuk, tapi kalian nggak tenang, tiba-tiba dihadapi soal yang wah, nah itu udah konsentrasi kalian langsung buyar. Kecuali kalau kalian punya tingkat ketenangan yang tinggi, itu bagus sekali. Makanya kalian juga harus latihan buat melatih tadi duduk 3 jam nih, satu kali duduk harus selesai. Dan setelah pulang kalian jangan langsung main karena sekarang masih ada pandemi. Kalian jangan terlalu berkerumun juga, dan
jaga kesehatan kalian baik mental, fisik, pikiran, oke? Karena aku yakin kalian bisa, kalian sanggup, dan kalian luar biasa. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf, dadah.